Menjelang akhir tahun gini, biasanya kan suka pada mulai tuker-tukeran kado ya, termasuk di sesama pembaca. Tapi kalau misalnya kita ngasih ke teman pembaca nih, satu buku gitu ya, itu kan bisa jadi dia tuh nggak cocok dengan kategori buku yang kita kasih, atau jangan-jangan dia malah udah punya bukunya terus malah jadi zonk gitu kan. Jadi makanya di video ini aku mau ngasih 10 rekomendasi hadiah untuk teman pembaca, tapi bukan buku. Ikutin terus videonya sampai selesai, dan sebelum itu aku mau halo-halo dulu buat kamu yang baru bergabung. Aku Peti, sekarang kamu lagi nontonin segmen Main Mata. Di sini aku suka ngebahas topik-topik tentang buku dan juga hal-hal lain ya yang aku suka. Jadi kalau kamu suka topik kayak gini, pokoknya jangan lupa subscribe channel itu Potluck Podcast. Terus follow juga di Instagram @potluckpodcast. Langsung aja ya kita bahas 10 hadiah buat pembaca buku tapi bukan buku. Yang pertama, book sleeve. Nah, book sleeve ini adalah sebuah aksesoris yang aku kira aku nggak perlu ya sampai akhirnya aku punya. Jadi, dulu itu tuh aku kalau misalnya pergi-pergi dan bawa bukunya tuh langsung aku masukin aja gitu ke dalam tas. Saking seringnya tuh buku keluar masuk ya, jadi ujung-ujungnya ketika udah selesai baca, pasti itu buku tuh kelipet, pokoknya ada aja yang rusak. Jadinya kan nggak bagus ya. Kemudian suatu hari aku mendapatkan book sleeve ini dari Putih Puar, dia ini dari BBB Book Club, sama juga dari penerbit Haru, dan wow, aku baru ngerasa itu life changing sekali ya. Jadi kalau misalnya teman kamu ini belum punya book sleeve, menurutku sih kamu harus hadiahin book sleeve sih. Atau kalau dia udah punya, kamu bisa hadiahin book sleeve lagi juga nggak apa-apa, karena motifnya tuh banyak banget dan lucu-lucu banget. Jadi kamu sebenarnya tinggal cari aja pakai kata kunci di marketplace. Tapi kalau kamu mau rekomendasi dari aku, ntar aku kasih juga linknya di deskripsi video ini. Yang kedua, tote bag. Aku rasa nggak ada ya teman pembaca yang nggak suka sama tote bag, apalagi kalau tote bagnya itu tuh berbau bebukuan. Nah dulu aku sendiri juga sebelum akhirnya sekarang nih pakai tas ransel yang lumayan gede dan muat banyak barang. Dulu tuh aku suka kalau pergi-pergi bawa 2 tas. Yang pertama itu tas yang ukurannya sedang gitulah ya, untuk memuat kebutuhan sehari-hari kayak handphone, dompet, tisu dan lain sebagainya. Dan satu lagi biasanya tuh aku bawa tote bag. Isinya itu untuk buku, dan biasanya aku bawa lebih dari 1 buku. Yang sekarang aku baru merasakan ya, kayak kalau misalnya pergi-perginya dalam kota, sebenarnya bawa lebih dari 1 buku itu tuh buatku agak-agak useless, karena ujung-ujungnya yang aku baca tuh cuma 1. Kecuali kalau misalnya pergi traveling keluar kota gitu ya, yang nginep berhari-hari, nah nggak apa-apa deh tuh bawa lebih dari 1 buku karena pasti akan kepake. Intinya sih, kalau misalnya kamu mau hadiahin teman kamu tote bag, itu dia pasti akan seneng banget, apalagi yang tadi aku bilang kalau berbau bebukuan. Nah, satu yang aku suka itu tote bagnya dari Post Bookshop. Setauku nih ya, di dalam tote bagnya dia, dan tote bagnya juga ukurannya lumayan besar ya. Terus di dalam tote bagnya itu tuh ada kayak semacam kantong untuk kita naruh buku. Jadi bukunya juga nggak bakalan kelipet-lipet walaupun lagi nggak bawa book sleeve. Atau misalnya nih, di buku Akik itu juga dia menjual tote bag dengan ilustrasi yang bagus-bagus banget. Jadi kalau kamu tertarik nanti untuk intip-intip, ntar linknya juga akan aku taruh di deskripsi video ini. Yang ketiga, notebook. Memang sih ya, sekarang itu kita apa-apa kalau nyatet mungkin akan sebagian besar di komputer atau ya di handphone aja gitu. Tapi aku yakin banyak pembaca buku itu yang masih suka nulis pakai tangan. Jadi menurutku teman kamu ini pasti akan suka kalau misalnya kamu hadiahin notebook. Kalau misalnya dia nggak pakai untuk menulis, atau ya pasti dia akan pakai untuk mencatat poin-poin penting dari buku-buku yang dia baca. Tapi syukur-syukur memang dia juga suka journaling ya. Jadi ngasih hadiah notebook ini pasti akan sangat berguna sekali. Nah, aku akan merekomendasikan juga beberapa maker lokal yang jualan notebook ya, dan aku suka banget sama notebook mereka. Nanti linknya aku taruh di deskripsi video ini ya. Yang keempat, stationery. Ini juga penting banget nih menurutku ya buat pembaca buku. Menurutku item stationery yang penting itu tuh pensil, dan kalau ada pensilnya penghapus, kemudian bolpen, terus juga sticky notes, side marker, stabilo, sama washi tapes. Kalau misalnya pensil itu bisa berguna untuk kita menulis di dalam bukunya langsung gitu ya, buku yang kita baca, kita menulis sesuatu karena rasanya tuh aman ya, soalnya kan tipis dan bisa kita hapus. Jadi kasih pensil jangan lupa pakai penghapus juga. Terus kalau misalnya mau ngasih bolpen, itu tentu saja menurutku sih perlu sticky notes. Jadi teman kamu itu bisa nulis poin-poin atau hal menarik yang dia temukan dalam buku di sticky notes, kemudian sticky notesnya ditempel ke buku. Jadi bukunya juga nggak akan rusak. Kalau stabilo menurutku sih kayak udah cukup umum ya kalau di pembaca itu
dia menggunakan stabilo untuk kayak meng-highlight bagian-bagian yang menurut dia menarik. Dan tentu saja supaya nggak lupa gitu ya, dia tadi nge-highlight atau habis ngebaca bagian di halaman berapa, udah pasti side marker sama washi tape itu penting juga sih untuk dia menandai bagian atau halaman-halaman dari buku yang pengen dia inget gitu ya untuk nanti ke depannya. Jadi seperangkat stationery akan sangat berguna banget buat teman kamu. Nanti aku juga akan merekomendasikan di deskripsi video ini stationery yang biasa aku pakai, khususnya bolpen ya. Karena aku baru menemukan bolpen namanya Mijia mereknya ya. Jadi aku nemu ini rekomendasi dari temen waktu itu di Instagram, dan sejak pakai bolpen ini aku kayak nggak pengen beralih ke bolpen lain. Enak banget sih, empuk banget, dan juga harganya murah. Ntar coba kamu cek aja. Yang kelima, cangkir. Biasanya ya kalau baca buku itu paling enak ditemenin sama kopi atau teh gitu nggak sih? Kamu setuju nggak? Ya kalau nggak juga nggak apa-apa sih. Tapi kalau misalnya teman kamu ini seorang peminum teh atau dia peminum kopi ya, menurutku sih nggak ada salahnya juga dia dihadiahin cangkir supaya dia semakin semangat membaca gitu ya, karena ditemenin dengan cangkir yang cantik pemberian dari kamu, atau mungkin malah justru mengingatkan dia untuk selalu terhidrasi ya, karena kan kalau lagi baca buku tuh biasanya kita suka lupa waktu ya. Yang keenam, bookmark atau pembatas buku. Ini juga menurutku tidak kalah penting, apalagi kalau misalnya teman kamu itu suka bacanya buku impor. Karena kalau bacanya buku lokal nih, setauku ya, penerbit buku lokal itu tuh selalu menyelipkan pembatas buku di setiap bukunya. Jadi sangat pengertian sekali, tapi tidak dengan buku impor. Makanya kalau baca buku impor pun aku kadang kayak suka lupa gitu ya, pembatas buku di mana, akhirnya kayak nyari kertas atau apapun yang bisa aku jadikan buat pembatas. Jadi menurutku kalau misalnya kamu ngasih hadiah bookmark itu pasti akan selalu berguna. Cuman pesanku satu aja sih, ngasihnya jangan cuma satu. Dia bisa 5-10 lembar atau 10-20 lembar, itu nggak apa-apa. Karena kan ini ukurannya kecil ya, jadi gampang nyelip, gampang hilang. Yang ketujuh, gift card. Ini seperti yang tadi aku bilang di awal. Kalau kita hadiahin buku, kita kan belum tentu tahu ya selera teman kita tuh saat itu lagi pengen baca buku apa. Jadi kalau misalnya kita menghadiahkan dia gift card, nah enak tuh, dia bisa beli buku apapun yang dia mau, dan kita juga nggak perlu bingung nebak-nebak mereka tuh lagi pengen baca buku apa. Kalau kamu tertarik nih untuk ngasih gift voucher, di periplus.com mereka juga menyediakan gift voucher buat dihadiahkan ke orang tersayang. Itu juga nilainya macam-macam ya, mulai dari Rp25.000 sampai Rp1.000.000. Yang kedelapan, lampu baca. Ini buat temenmu nih yang ngekos gitu ya. Misalnya dia ngekos sekamar dengan roommate, atau mungkin sebenarnya dia tinggal di rumah tapi tidurnya bareng kakak atau adiknya, atau mungkin dia juga udah nikah gitu ya, jadi tidurnya sama pasangan. Udah pasti kan teman tidurnya itu akan keganggu ya kalau dia nyalain lampu sebelum tidur untuk dia baca buku, sementara mungkin teman tidurnya itu sukanya tidurnya gelap-gelapan gitu kan. Kasihan juga buat mereka berdua. Jadi menurutku ada baiknya kamu menghadiahkan dia lampu baca supaya teman tidurnya nggak keganggu, dan temanmu juga tetap bisa baca buku sebelum tidur waktu malam. Ada lampu baca menarik yang aku temukan juga di marketplace nih, jadi lampunya itu bisa ditempel ke buku. Ntar kamu cek aja linknya di deskripsi video ya. Yang kesembilan, Kindle. Ini kalau kamu cinta banget nih sama temanmu, karena harganya kan ya bisa dibilang nggak murah juga ya, di atas Rp1.000.000 lah. Jadi sebenarnya sih nggak harus Kindle ya, soalnya ada beberapa device untuk baca buku digital lain, misalnya kayak Nook, sama kayak Kobo. Kalau Kindle itu kan terafiliasi dengan Amazon. Nah, sementara kalau Kobo itu dia tuh brand asal Kanada yang terafiliasi dengan Rakuten dari Jepang. Dan kalau Nook itu tuh dia punyanya Barnes & Noble. Dia ini toko buku online dari Amerika Serikat yang kayaknya sih lumayan besar ya di sana. Kalau dari yang aku baca-baca, sebenarnya speknya kurang lebih mirip-mirip, tergantung memang kita mau beli tipe yang mana. Nah, tapi dari yang aku baca-baca juga nih, kata orang-orang memang untuk kategori itu tuh Kindle kategori bukunya masih yang paling luas, karena ya dia punyanya Amazon ya, besar sekali gitu kan. Dan dia juga suka mengadakan promo, mungkin kamu tahu ada namanya Kindle Daily Deals, itu ada harga-harga buku yang bisa dibeli dengan harga kayak kopi susu gitu, jadi murah-murah banget. Jadi kalau misalnya teman kamu ini udah punya akun di Amazon, menurutku sih dia pasti akan seneng banget dibeliin Kindle sama kamu. Tapi kalau kamu mau mempertimbangkan dari ketiga device tadi, ntar juga aku akan kasih link-link ke review teman-teman pembaca ya, yang udah pernah nyobain tiga-tiganya, buat perbandingan aja. Yang ke-10, Kindle Sleeve. Ya, kalau misalnya tadi kamu udah beliin teman kamu Kindle,
Ada baiknya sih kamu sekalian beliin sleeve-nya ya, biar nggak gampang rusak. Karena kan ini barang elektronik yang harganya juga nggak bisa dibilang murah gitu ya. Jadi ya sekalian aja lah beliin sarungnya, kayak misalnya kamu pakai handphone, kalau nggak pakai sarung nanti kan takut ya kalau misalnya handphonenya jatuh, ntar gampang retak atau kenapa-napa gitu kan. Oke, itu dia tadi 10 rekomendasi dariku ya, hadiah untuk teman pembaca tapi bukan buku. Ntar kalau misalnya kamu tertarik sama salah satu dari 10 yang udah aku rekomendasiin, aku akan taruh link-link ke produknya di deskripsi video ini untuk kamu bisa langsung ngecek-ngecek. Tapi dari 10 tadi tuh masih ada yang kurang nggak ya? Kalau ada yang kurang coba kasih tahu juga di kolom komen. Siapa tahu nih ada teman pembaca lain yang juga lagi mencari hadiah untuk teman pembacanya atau mungkin untuk pasangannya. Dan ya bisa menjadi inspirasi aku juga nanti untuk beliin untuk orang lain juga. Dan sekalian aku mau mengucapkan selamat Natal buat kamu yang merayakan. Terus juga selamat liburan dan selamat tahun baru ya buat semuanya. Kalau misalnya ada dari kamu juga nih yang punya teman podcaster, terus kamu lagi mencari hadiah untuk mereka, aku juga udah bikin di video terpisah itu ada 10 rekomendasi hadiah untuk teman podcaster. Nanti kamu bisa cek ke sana, linknya akan aku taruh di deskripsi video ini juga. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan semoga akhir tahun kamu menyenangkan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah!